saya Mitra Roza Afriani dengan nomor peserta PPG 2065242451, nomor induk mahasiswa 2205437293. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Riau. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Ini merupakan kartu ujian saya dan waktu menunjukkan saya akan melaksanakan ujian kinerja bertempat di sekolah tugas saya SMA Negeri 1 Kelayang dengan materi gerak parabola, model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Dalam kondisi sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, nah Ibu mau ngecek keadaan kelasnya. Sepertinya sudah terlihat bersih dan kalian bisa nyaman untuk belajar. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas bantu Ibu untuk memimpin doa teman-temannya. Dipersilahkan. Siap, Kak. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan membacakan doa tadi, pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Siapa yang tidak hadir Nina hari ini? Ada yang tidak hadir? Iya. Bagus ya. Hari ini materi kita adalah tentang gerak parabola. Sekarang Ibu ingin mengingatkan kembali. Adakah yang masih ingat apa yang menjadi karakteristik
dari gerak parabola. Oke, silakan Hayati. Lintasan berbentuk parabola atau dua dimensi. Ada yang lain? Silakan Nak. Perpaduan antara GLB dan GLBB. Ada lagi yang ingat? Silakan Nak. Punya kecepatan. Ya. Kecepatan awal. Kecepatan awal. Sekarang Ibu akan bertanya lagi. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam besaran fisika pada gerak parabola? Adakah yang ingat? Silakan Ruli. Posisi, kecepatan, dan percepatan. Posisi, ada posisinya, ada kecepatannya, ada Percepatan. percepatannya. Ada lagi? Silakan. Titik terjauh dan sudut elevasi. Ada titik terjauh dan sudut elevasi. Ada lagi Nak? Oke, silakan. Titik tertinggi. Titik tertinggi. Berarti anak-anak Ibu masih ingat mengenai materi gerak parabola yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apa yang terlihat di depan Nak? Orang Iya, sedang anak-anak yang main ketapel. Pernah anak-anak Ibu main ketapel? Ya, biasanya untuk apa kalian lakukan itu? Lewat burung, berburu, atau ada yang misalnya mau jatuhkan buah, misalnya gitu ya Nak ya. Sekarang pertanyaan Ibu, kalau kalian ingin menjatuhkan sebuah buah dari pohon, apa yang kalian lakukan agar peluru ketapelnya itu pas ke buah yang ingin kalian kenai? Ditarik. Hayati? Ditarik. Apa yang ditarik? Karetnya. Kalau saat kalian menarik ketapelnya, saat kalian mengarahkan itu merupakan besaran fisika dalam gerak parabola. Apa saja besaran fisika? Ada kecepatannya. Jadi kalau kalian tarik kuat, jadinya dia cepat atau lambat? Cepat. Kalau kalian tariknya sedikit, dia akan lambat. Setelah itu kalau kalian arahkan, itu apa namanya? Kalau dalam fisika ada sudutnya. Semalam Ibu sudah mengirimkan bahan ajar di grup WA untuk kalian baca tentang materi gerak parabola. Apakah sudah dibaca Nak? Sudah. Untuk itu Ibu akan melakukan tes kemampuan awal anak-anak Ibu. Nanti Ibu akan kasihkan lembaran kertas, kalian kerjakan semaksimal mungkin. Siap? Siap. Kalau begitu kita yel-yel dulu. Fisika. Bisa, pasti bisa. Nanti kerjakan tes kemampuan awal. Kerjakan semaksimal kalian yang sudah kalian baca. Bahan ajar yang Ibu kirim itu nanti Ibu akan melakukan tes akhir lagi. Tenang saja, tidak perlu khawatir dan jangan mencontek. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Dipersilakan. Oke, anak-anak Ibu, waktunya sudah habis. Silakan dikumpul jawabannya. Satu orang di kelompok mengumpulkan dan mengantarkannya ke depan. Oke, terima kasih. Sudah semua dikumpul Nak? Kita lihat bagiannya. Ini ada yang beberapa jawabannya ini dapat 0 nih. Berarti apakah dibaca apa enggak nih semalam nih? Atau memang saya baca Bu, tapi saya nggak ngerti gitu ya? Baiklah, tidak masalah. Maka dari itu
anak-anak ibu kalian kerjakan LKPD dengan baik, maka apa sih Bu gunanya? Di dalam gerak parabola sangat banyak penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ini nak, seorang pemain basket bisa dengan tepat memasukkan bola ke keranjangnya jika dia mengetahui sudut yang harus dia lakukan pada jarak tertentu. Seorang pemain bola kaki, bagaimana dengan jarak tertentu dia bisa memasukkan bolanya ke gawang, dan bisa misalnya kalian ingin mengambil sebuah, terus kalian ingin menjatuhkannya. Inilah merupakan penerapan dari gerak parabola. Bisa anak-anak ibu mengerjakan pekerjaan hari ini dengan baik? Bisa. Bisa ya nak? Bisa. Sepakat kita ya? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak ibu akan menganalisis hubungan sudut elevasi terhadap jarak maksimum pada gerak parabola. Jadi anak-anak ibu, apa sih hubungan dari kalau sudut itu terhadap jaraknya? Setelah itu anak-anak ibu akan menganalisis hubungan sudut elevasi terhadap jarak maksimum pada gerak parabola. Pada hari ini anak-anak ibu akan mulai dulu dengan orientasi masalah. Jadi ibu akan memberikan sebuah masalah yang harus anak ibu selidiki dan pecahkan. Apa kesimpulannya? Melalui anak-anak ibu mengerjakan LKPD yang ibu berikan. Jadi LKPD itu anak-anak ibu akan diarahkan bagaimana apa yang harus anak ibu selidiki. Lalu setelah anak-anak ibu lakukan penyelidikan, sudah diisi LKPD-nya, anak-anak ibu bersama kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang sudah dilakukan. Lalu pada akhir pelajaran ibu akan melakukan evaluasi pengetahuan. Apakah anak-anak ibu belajar dengan baik pada kegiatan hari ini? Selain itu ada lagi yang ibu ambil nilainya, yaitu nilai keterampilan. Keterampilan dalam mengkomunikasikan hasil diskusi, dalam ambil data, itu akan ibu lakukan penilaian selama anak-anak ibu bekerja. Setelah itu apalagi? Sikap dalam kelompok, aktif tidak, bekerja sama tidak, ada tanggung jawab tidak, itu akan ibu nilai juga. Kelompok yang berdiskusi dengan aktif, hasilnya baik, akan diberikan penghargaan menjadi kelompok terbaik. Mengerti nak rangkaian kegiatan kita hari ini? Masalah yang akan anak-anak ibu pecahkan dengan melihat sebuah tayangan video yang ada di depan. Mohon diperhatikan. Kita lihat ya. Kalau kalian lihat saat Angry Bird itu ditembakkan, bagaimana bentuk lintasan pada permainan tersebut? Oke, silakan. Berbentuk melengkung. Berbentuk melengkung. Berbentuk melengkung seperti bola. Terus kalau anak-anak ibu sedang main Angry Bird itu, apa yang anak-anak ibu atur supaya
papan di depan, kerjakanlah LKPD dengan baik. Ibu akan siapkan LKPD-nya dan bahan ajar akan Ibu serahkan. Nanti tolong diisi LKPD-nya. Ada 2 per kelompok, 1 akan disimpan dan 1 akan Ibu ambil. Baiklah Ibu cerita ya per kelompok. Jangan lupa ditulis nama kelompok. Oh, ini Bu lupa ya, nih belum ada bahan ajarnya ya. Ibu cek dulu kelengkapannya, coba diperhatikan LKPD-nya dulu nak. Coba dilihat halamannya apakah lengkap. Udah lengkap? Sudah. Lengkap. Sekarang bahan ajarnya sudah ada di kelompok masing-masing? Sudah. Tidak dipahami, kita lihat dulu. Anak Ibu, coba diperhatikan LKPD halaman 3. Ada di situ link simulasi PET yang harus kalian buka. Linknya Ibu kirim ke grup ya nak, biar anak-anak Ibu bisa tinggal klik. Silakan. Perhatikan, sudah nak? Sudah ada muncul halaman intro? Anak-anak Ibu klik bagian intro. Sekarang lihat LKPD-nya. Ada tabel 1. Atur kecepatan benda pada kecepatan 15 meter per sekon. Sudah 15 meter per sekon? Sudah. Lalu atur massa bendanya 5 kg. Caranya dengan anak-anak Ibu memilih. Oke, kita lihat. Sudah ya? Meriamnya ini digeser-geser. Yang pertama sudutnya 30. Nanti anak Ibu pencet yang merah ini nak, ditembakkan. Kita lihat ya. Pumpkin tadi dan jatuh pada titik tertentu. Berapa ukurannya ini? Anak Ibu tarik ini, arahkan ke tempat jatuhnya, maka akan muncul range. Range itu adalah jarak jatuhnya dari awal ke akhir. Yang range ini anak Ibu catatkan pada tabel, yaitu jarak maksimum. Setelah itu ada lagi tabel ketinggian maksimum. Arahkan lagi di puncak dari gerak parabola ini. Anak-anak ambil yang bagian height, ketinggian. Anak Ibu catat di tabel. Lalu ubah lagi sudutnya dari 35, 40 dengan menggeser meriam ini anak ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sudah paham? Sudah. Bisa bekerja dengan baik di dalam kelompoknya? Sudah. Baiklah kalau begitu. Fisika? Bisa, pasti bisa. Silakan dengan diskusi kelompok, kerjasama yang baik. Jika ada yang tidak dipahami, silakan panggil Ibu. Ibu akan ke mejanya masing-masing untuk menjelaskan apa yang menjadi hal yang tidak kalian pahami. Dipersilakan. Mentari yang terbit di timur bumi, dengarkan kicau burung merdu yang bernyanyi. Tersenyumlah dan ucapkan semangat pagi. Tandanya kau siap untuk memulai hari. Sekarang kamu atur dulu. Udah kecepatannya 15 berdasarkan tabel. Coba lihat tabelnya. Udah 15 ya. Masanya mana masa? Udah 5 kilo? Akan terjadi. Nih, tengok nih masanya udah 5 kilo kan? Udah 5 kilo. Oke, sekarang coba sudut yang pertama ini sudut 30. Coba atur. Jadi dia 30 sudutnya. Oke, udah.
bagian kering. Berapa hasilnya nak? Nah, 19,86 itu merupakan jarak maksimal. Coba tulis dulu. Nah, berarti sekarang ada di bagian maksimum. Kamu arahkan ke puncak yang ada titik hijaunya. Coba arahkan di titik hijau yang paling puncak di sini. Sudah, berapa? Yang kamu lihat di bagian ini adalah ketinggiannya. Nah, tulis di sini. Paham? Setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Tadi gimana? Bisa nak? Bisa bu. Bisa? Oh, udah sampai tabel. Udah Bu, yang ini lagi. Bisa nggak? Nah, coba diperhatikan. Ini bagaimana pengaruh perubahan suhu elevasi terhadap ketinggian. Coba kamu lihat. Ini ada perubahan suhunya terhadap ketinggian. Coba tingginya. Coba lihat. Semakin ke bawah semakin apa dia? Semakin tinggi, semakin besar kan? Kalau semakin besar berarti lintasannya semakin tinggi kan? Berarti apa pengaruhnya? Suhu ini semakin besar suhunya maka semakin besar ketinggian maksimum. Iya, maka semakin besar ketinggian maksimum. Silakan bekerja di dalam kelompoknya. Ada yang bertanya nak? Ada yang mau bertanya? Berdasarkan data kalian ya. Oh, yang latihan soal. Oke. Kamu perhatikan apa yang diketahui Pak sambil ditulis. Sekarang ada sebuah bantuan yang ingin dilemparkan. Jarak yang ingin dilemparkan adalah 750. Apa yang diketahui berarti? Apa yang diketahui itu adalah X atau jaraknya ya kan? X. Lalu apa lagi yang diketahui setelah itu? Jaraknya berapa berarti? Ya, jaraknya 750. Apa lagi yang diketahui nih? Yang ini? Ketinggian dari lemparannya. Oke, coba apa? Nah, oke. 1125. Terus di soal ini apa yang diketahui lagi? Ada percepatan gravitasi. Coba apa itu? G sama dengan 10 M per S pangkat 2. Oke, terus dah. Coba apa yang ditanya? Kecepatan pesawat saat melepaskan bantuan. Berarti berapa kecepatan dia ini melepaskan bantuan untuk dia sampai ke sini. Berarti pada gerak parabola itu ada 2 gerak karena halnya adalah jarak X, maka kalian buat dulu di sini apa? X sama dengan V kali V. Nanti V ini yang ditanya berapa dia. Ya, silakan di. Oh, untuk presentasi nanti kalian diskusikan hasil LKPD kalian fotokan, kirim ke WA group. Setelah itu, ibu yang akan menampilkan ke depan untuk bahan kalian presentasi. Kelompok yang akan tampil akan ibu pilih secara adil. Bagi kelompok yang tampil, kelompok yang tidak tampil, silakan menanggapi. Paham ya Naya? Langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. KPD-nya. Setelah itu kalian cek kembali. Kalau aku
depan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok yang lain nanti menanggapi kalian ya. Yang tampil pertama yang beruntung adalah kelompok BOR. Beri tepuk tangan. Oke. Persilakan, yang lain boleh menanggapi. Saya dari kelompok BOR akan mempresentasikan data yang sudah kami ambil dari simulasi PET, yaitu Silakan. bagaimana pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap ketinggian benda, yaitu semakin besar sudut elevasi, semakin tinggi lintasan yang ditempuh benda. Kelompok yang lain ada yang menanggapi? Oke, silakan kelompok Maxwell, dipersilakan. Apakah massa berpengaruh terhadap jarak maksimum benda? Tidak, massa tidak berpengaruh pada jarak maksimum benda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok NEPA ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari tabel 2, pengaruh perubahan kecepatan terhadap ketinggian benda. Semakin besar kecepatan, maka semakin tinggi lintasan yang ditempuh. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan, maka semakin rendah lintasan yang ditempuh. Bagaimana pengaruh dari perubahan kecepatan terhadap jarak terjauh benda? Semakin besar kecepatan, maka jarak yang ditempuh juga semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan, maka jarak yang ditempuh juga akan semakin kecil. Silakan, ada kelompok yang lain yang ingin menanggapi? Silakan. Selain kecepatan, besaran apa yang mengaruhi jarak maksimum dan tinggi maksimum benda? Sudut elevasi dan posisi benda. Oke, ada kelompok yang lain yang ingin menanggapi? Tidak, sudah cukup. Oke, beri aplaus untuk kelompok Maxwell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar FDP dapat mengenai sasaran? Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, mengatur sudut elevasi dengan cara mengarahkan ke atas dan ke bawah tali ketapel anjriben. Yang kedua, mengatur kecepatan lemparan dengan menarik kuat lemahnya tali ketapel anjriben. Ini menambah tentang yang sudah kalian presentasikan dan sudah kalian diskusikan. Yang pertama, kita tadi di awal sudah menyampaikan bagaimana itu hubungan sudut elevasi terhadap jarak maksimum benda. Setelah kalian melakukan diskusi, kalian melakukan percobaan, semakin besar sudut elevasinya, maka ketinggian lintasannya juga akan semakin besar. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, jarak maksimum yang dapat ditempuh adalah pada sudut 45 derajat. Lalu dari tabel yang kalian kerjakan, jumlah dari sudut yang menghasilkan sudut 90 derajat itu jarak maksimumnya itu sama. Contoh, sudut 30 derajat dengan sudut 60 derajat, penjumlahnya adalah 90 derajat. Jarak maksimumnya itu nilainya sama. Kita akan membuat kesimpulan pelajaran hari ini. Kalau dari tujuan pembelajaran tadi, yaitu hubungan sudut elevasi terhadap jarak maksimum benda. Oke, silakan. Jarak maksimum atau terjauh ditempuh dengan sudut 45 derajat. Benar ya. Sekarang, bagaimana lagi hubungan sudut elevasi terhadap tinggi maksimum benda? Oke, silakan. Berbanding lurus, artinya semakin besar sudut elevasi maka semakin tinggi lintasan yang ditempuh benda. Semakin kecil sudut elevasi semakin rendah lintasan yang ditempuh. Hubungan sudut elevasi terhadap tinggi itu berbanding lurus. Semakin
besar sudut elevasinya, maka lintasannya yang dibentuk akan semakin tinggi. Karena sudah selesai kita membuat kesimpulan hari ini, kita akan melakukan evaluasi. Waktu anak-anak ibu mengerjakan adalah 5 menit. Jangan mencontek. Waktunya sudah habis, nak. Ibu minta bantuan anak-anak ibu untuk memeriksa jawabannya. Tolong dicek dari kelompok yang Maxwell tukar dengan Bohr jawabannya. Einstein dengan Newton. Ayo segera. Jawaban yang pertama apa? Jawaban nomor 2. Silakan dikumpulkan salah satu perwakilan kelompoknya, kumpulkan ke depan. Ibu akan cek siapa yang tuntas dan tidak tuntas. Lihat ya. Cek. Ternyata ada 4 orang yang belum tuntas. Nanti silakan yang belum tuntas akan ibu share nama-namanya di WA group. Yang belum tuntas itu akan ibu beri bahan bacaan tambahan. Sementara yang sudah tuntas itu ibu berikan juga bahan tetapi berbeda dengan yang belum tuntas. Yang menjadi kelompok terbaik saat ibu menilai itu kelompoknya berdiskusi dengan aktif, kerjasamanya baik, di dalam kelompoknya baik, dan hasil LKPD-nya juga baik. Yang menjadi kelompok terbaik adalah kelompok kelompok apa? Kelompok Bohr. Untuk kedepannya ibu harap semua kelompok dapat aktif lagi dalam berdiskusi. Setelah kita melakukan pembelajaran, bagaimana pelajaran hari ini menurut anak-anak ibu? Silakan. Menyenangkan, dapat belajar hal baru dan melakukan pendidikan, dan senang sekali dapat melakukan percobaan melalui HP, diskusi dengan teman kelompok. Kira-kira ada nggak masukan untuk ibu? Bagaimana ibu lebih baik ke depannya? Silakan, nak. Pada bagian tertentu dapat melakukan pada menyampaikan materi, lebih lama dalam menjelaskan soal-soal. Oh, berarti tadi ibu ada cepat ya, nak ya, bagian tertentu ya, nak ya. Iya, Bu. Untuk minggu depan itu pelajaran kita masih tentang gerak parabola, tetapi kalian akan membuat sebuah produk alat pelontar. Anak-anak ibu boleh di rumah mencari bahannya. Bahan-bahan apa saja yang desain yang mau kalian pilih, apa bahan-bahan yang ingin kalian pilih dalam menyelesaikan produk tersebut. Sampai ketemu minggu depan ya. Alangkah baiknya kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa teman-temannya. Pelajaran selesai, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Berilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nasihat ibu, berdasarkan gerak parabola ya nak, melengkung gitu ya nak, ada saatnya di atas dan di bawah. Jika kalian di dalam belajar, di dalam kehidupan kalian ada masanya naik turun nak, untuk mencapai tujuan tertentu mungkin kalian akan merasa berat, tidak kuat, tetapi kalian harus tetap berpegang teguh kepada tujuan yang ingin kalian capai. Jadi akan membangkitkan semangat kalian lagi agar sampai ke tujuan yang ingin kalian capai. Ucapkan terima kasih.
kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi